Assalamualaikum sahabat Suraya, kembali lagi di Ummu Suraya Channel. Di sesi retelling Mukis berbagi film kali ini, Ummu Suraya akan membagikan film yang sangat inspiratif, yaitu The Miracle Worker. Film ini rilis tahun 2000 sebagai remake ataupun pembuatan ulang dari film tahun 1959 dengan judul yang sama. Film ini menceritakan tentang perjuangan dan pengorbanan seorang guru dalam mengajar muridnya yang buta, tuli, dan bisu tentang bahasa. Ia berusaha membantu Helen menghubungkan antara objek dan huruf. Apakah dia akan berhasil, sahabat Suraya? So jangan kemana-mana, ikuti terus alur ceritanya sampai selesai. Jangan lupa di subscribe ya. Wilujeng, The Miracle Worker. Scene dimulai dengan dua orang anak pelayan di depan sebuah rumah kediaman Kapten Arthur Keller. Lalu datanglah seorang anak. Ia berjalan dengan meraba-raba, ialah Neng Helen Keller. Ia mendatangi si Asep yang kita nggak tahu siapa namanya, so kita namanya Asep saja. Ia kaget karena Helen memegang-megang mulut si Asep. Mungkin dikiranya itu Keller opak ya. Si Asep menyuruh Helen berhenti. Ia mendorong Helen ke belakang, kini dia menggigiti tangannya sendiri. Neng Isum, anak pelayan perempuan itu pun mencoba menghentikan Helen. Namun dia yang bawa gunting segera dikual-kual mulutnya oleh Helen dan guntingnya diambil. Si Asep segera membuncikan lonceng rumah dan meminta pertolongan. Tolong, katanya, Helen akan membunuh kami. Lalu datanglah ibunya Helen, Kate Keller. Kate berusaha mengambil gunting yang dipegang oleh si Eneng, lalu si Eneng pun dikasih permen agar lebih tenang. Dalam rumah, ayahnya Helen, Kapten Keller, sedang berbincang dengan kakaknya, James Keller. Atau lebih tepatnya, James menyindir Helen yang tuli dan bisu tapi kejam. Dari sini kita tahu James tidak menyukai Helen yang menjadi pusat perhatian di rumah itu. Kayaknya sih dia jealous ya sama adiknya. Neng Helen dan ibunya pun masuk. Dia menyuruh Helen menyapa ayah dan bibi Eve. Melihat James yang keluar, Kate berharap mereka tidak bertengkar lagi. Tapi tidak, mereka emang habis area omong. Bibi Eve menyarankan mereka untuk segera mengambil tindakan untuk Helen. Ayah bilang sudah tidak ada harapan. Bibi Eve mengusulkan untuk menghubungi dokter Chisholm di Baltimore. Dia bilang dia bisa mengobati kasus kebutaan. Namun ayahnya Helen tetap mengusulkan untuk mengirimnya ke rumah sakit jiwa, tapi Kate menentangnya. Lagi asik-asik ngobrol, Bibi Eve berkata Helen mencopoti kancing bajunya. Lalu kancing itu dijadikan mata untuk bonekanya. Itu artinya Helen adalah anak yang pintar. Datanglah si James yang kembali menyindir Helen. Ayahnya pun membela dan tiba-tiba ranjung bayi pun jatuh didorong Helen. Kapten Keller yang putus asa pun mengirim surat kepada Dr. Chisholm. Sampailah surat tersebut kepada Dr. Chisholm, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Helen masih anak-anak. Ia pun merekomendasikan Dr. Alexander Graham Bell dan ia malah mengirim seseorang untuk menjadi pengajar privatnya, dan dialah Anne Sullivan. Awalnya ia nampak enggan, ia merasa sang dokter hanya ingin mengusirnya dari tempat itu. Ia pun memegang matanya yang sakit. Mau tidak mau, ia pun bertanya, bagaimana kondisi anak itu? Apakah dia cerdas atau bodoh? Satu hal yang mereka beritahu, Helen ini sangat mudah marah. Aku juga sama. Akhirnya, walaupun tidak mau, Anne pun pergi. Kate dan James sudah bersiap untuk menjemput Anne. Tinggallah Kapten Keller dan Helen. Helen menyentuh-nyentuh wajahnya, tandanya dia mencari ibunya. Ia berusaha menyentuh Helen, tapi Helen menolak tangannya. Ujung-ujungnya dia memberi Helen permen untuk menenangkannya. Helen terus mencari ibunya sampai ke lantai atas dan bertemu pembantunya. Lagi-lagi si Cece malah ngasihin permen tuh buat Helen. Walaupun tahu Kapten tidak suka, padahal tadi dia juga ngasih ya. Kate dan James sampai di stasiun. James menghampiri Anne dan mengenalkan dirinya. Dia bilang nama adiknya juga Jimmy. Lalu dia bertanya, siapanya James? James ini adalah kakak tiri Helen. Oh, pantesan aja dia nyindir dan nyinyirin Helen terus ya. Ia pun mengenalkan Henry dan Percy. Oh, ternyata bukan Asep ya, tapi Percy. Saat bertemu, Kate mengenalkan dirinya. Tapi Anne malah mencari Helen. Dia menjawab Helen sedang bersama ayahnya menikmati waktu bersama. Si James yang beraja tuh bilang bahwa itu cuma cerita lucu alias kebohongan. Di perjalanan Kate bertanya, bisakah anak buta tuli belajar? Dia tidak tahu, tapi asalkan dia bisa berkomunikasi, pasti bisa. Kate bilang, dia selalu tahu apa maunya Helen. Lagi-lagi si James malah nyamber kayak api. Mana ada, seorang tahu Helen akan tenang sebentar kalau Kate memberi permen. Ya udahlah ya, yang penting dia duduk manis aja, kata James. Yang pertama kali harus aku ajarkan, kata Anne, adalah bahasa. Bagaimana mungkin kita bisa menyuruh dia duduk manis kalau dia tidak bisa bahasa? Di sini Kate merasa bingung dan menjelaskan kondisi Helen yang buta dan tuli tidak mungkin bisa berbahasa. Pasti ada, kata Anne. Ada bahasa yang dia miliki. Sesampainya di Ivy Green, Kapten Keller menyambut mereka dan membantu membawakan koper, tapi Anne menolaknya karena memiliki sesuatu untuk Helen di dalam koper. Kate pun menunjukkan di mana Helen. Anne mendatangi Helen dengan menghentakkan kakinya. Dia ingin menguji kepekaan Helen dengan menjatuhkan kopernya. Sepertinya Helen mulai menyadarinya. Ia pun bergerak perlahan menuju koper itu. Anne yang mencoba menyentuh Helen ditepis tangannya oleh Helen. Helen mencoba meraba-raba wajah Anne dan mencoba mengenalinya. Lalu dia pun mengambil atau lebih tepatnya memaksa membawa koper itu ke atas.
Kapten Keller yang memperhatikan tampak khawatir dengan sikap Anne yang kasar. Dia pun bertanya mengapa dia tidak melepas kacamatanya. Rupa-rupanya dia hampir buta saat kecil hingga 9 kali operasi. Mengapa tunanetra mengajar tunanetra? Dia bertanya. Dia tidak mengajar kapten tapi seorang murid dan merupakan salah satu murid terbaik. Terang saja itu menjadi bahan nyinyiran James untuk ayahnya yang kini harus menjaga dua tunanetra. Di dalam kamar Anne, Neng Helen ngobrak-ngabrik koper Anne hingga akhirnya dia menemukan sebuah boneka. Dia memegangi mata boneka itu dan ia merasa sangat senang karena boneka itu memiliki mata tidak seperti boneka yang dia miliki. Tanpa menunggu lama lagi, Anne pun mulai mengajarinya bahasa isyarat. Kata pertamanya adalah DOLL, doll, boneka. Dia membentuk huruf-huruf itu dengan tangan lalu menyuruh Helen untuk memegangnya. Lalu tiba-tiba si James datang dan bertanya, lagi main-main ya? Ini bukan permainan, ini adalah alfabet untuk tunarungu, bentuk dari tiap-tiap huruf. Pertama dia akan belajar menirunya, lalu lama-lama otaknya akan belajar arti dari semua itu. Kamu katanya yang buat alfabet itu. Bukan, tapi biar orang Spanyol yang bersumpah tidak akan bicara. Kayaknya kamu juga harus belajar untuk tidak banyak bicara katanya. Lagi repot-repot sama si neneng, si James malah rempong. Kemudian Anne pun melanjutkan pembelajarannya, dia ingin mulai mengenalkan kata yang kedua yaitu kue atau cake, C-A-K-E. Setelah memakan kue itu, Anne mengingatkan kembali pada kata doll atau D-O-L-L. Dia tidak mau menyerahkan boneka itu sebelum Helen mengeja kata D-O-L-L. Namun tanpa disangka ternyata dia tidak mau, dia pun tantrum ataupun marah. Ketika boneka itu dipegang maka puk dia pun memukul. Neng Helen pun keluar dari kamarnya dan tanpa disangka dia mengunci kamar Anne. Hal itu disaksikan oleh James Keller tapi dia membiarkannya, dia malah tersenyum dengan jahil. Tibalah saatnya makan malam. Kate menanyakan di mana Anne. Lalu James berkata ia akan mengambil tangga agar lebih cepat. Mereka pun kebingungan dengan jawaban James. Rupa-rupanya Helen mengunci Anne dalam kamar. Dengan segera Kate memeriksa Helen dan mencari-cari kunci yang dimaksud. Tapi sayang tidak ditemukan. Maka dengan terpaksa Anne harus turun dengan menggunakan tangga. Kapten Keller sudah menaiki tangga, dia memanggil-manggil Nyonya Sullivan dan akhirnya Anne keluar. Yang lucunya, saking sopannya, Kapten Keller menyuruh dia keluar dan duduk di pundaknya walaupun Anne menolak. Akhirnya walaupun tidak mau, ia berakhir di pundak Kapten Keller. Semua pembantu menertawakannya dan menyorakinya ketika sampai di bawah. Langsung saja dia menghampiri Helen di dekat pompa air. Dia penasaran di mana sebenarnya Helen menyimpan kuncinya. Rupa-rupanya dia hemam tuh kunci di dalam mulutnya. Setelah itu dia pun membuang kunci itu ke dalam sumur. Dia kaget bukan kepalang. Malam pun tiba saat Anne tengah menulis, Helen mendekatinya dan menjatuhkan tintanya. Langsung saja Anne mengajarkan bahasa isyarat tinta INK, ink. Dia yang tidak mau marah-marah hingga dia pecahkan pot yang ada di kamar Anne. Lalu datanglah Kate membantunya membersihkan pecahan pot sambil ngerumpi. Kalau ngajarin bahasa ke Helen itu sepertinya sulit. Kenapa sulit? Bukankah kau juga berbicara dengan bayimu? Sekarang belum, tapi nanti dia akan paham. Seraya dia mengajarkan bahasa isyaratnya pulpen, P-E-N, pen. Dia pun meminta Kate untuk sama-sama mengajarinya. Namun tiba-tiba, terus aja Neng Helen menusukkan pulpen ke tangan Anne. Yang buat Anne lebih kaget lagi, Helen malah mendapat permen setelah menusuknya. Baginya permen itu adalah hadiah, sedangkan bagi Kate hanya untuk menenangkan saja. Dia pun minta maaf. Keesokan harinya, Anne makan pagi bersama keluarga Kapten Keller. Disinilah dia menyaksikan Helen yang mengambil makanan dari semua anggota keluarga Keller. Dia terkejut dan tidak menyukainya. Helen pun tiba di piring Anne. Kate sudah mengingatkan Anne atas kebiasaan makan Helen, tapi dia tidak terima. Maka terjadilah drama antara Anne dan Helen. Helen menangis manja di atas karpet. Anne membiarkannya agar dia belajar bahwa tidak boleh makan seperti itu. Kapten Keller pun agak menyindir Anne yang memang belum mengajarkan apapun. Akhirnya dia menyuruh semua orang pergi agar bisa mengajari Helen cara makan yang baik dan benar. Helen yang lapar mencari-cari makanan di atas meja. Dia memukul-mukul lantai dan memegang ujung baju yang dipakai oleh Anne. Dia tahu itu bukan ibunya. Lagi-lagi dia pun nangis gogoleran. Anne masih aja makan. Sampai Helen menarik kursi Anne dan mulai mengambil makanan di piring Anne. Dia nyubit, balik dicubit sama Anne. Dia digaplok lagi sama Anne. Hingga dia menyentuh-nyentuh pipinya tandanya dia mencari ibunya. Dia pun pergi ke semua kursi yang ada di sana. Berharap ada yang menolongnya. Namun ternyata semua anggota keluarganya sudah tidak ada. Kate yang berada di luar nampak khawatir. Dengan susah payah akhirnya Helen pun mau duduk di atas kursi. Tapi baru aja ditinggal sebentar, dia malah kabur lagi. Saking gak mau sampai-sampai dia tuh naik ke atas meja. Aduh, nih Helen gak ada takut-takutnya. Anne pun berusaha untuk menangkapnya dan akhirnya
Set, dia pun jatuh ke pangkuan Anne. Dijamin rewas tah Neng Helen. Dan benar saja dia pun akhirnya mau makan sambil duduk dan menggunakan sendok di piringnya sendiri. G-O-O-D, good, bagus kata Anne sambil menyimpan tangan Helen di pipinya. Tapi tiba-tiba jenggot si Neneng menjambak rambut Anne. Mereka pun bergulingan di tanah sambil jambak-jambakan. Akhirnya Helen pun keluar dengan pakaian yang berantakan. Kat agak kaget lalu keluarlah Anne memberitahukan walaupun dia berantakan dia berhasil makan dengan sendok di piringnya sendiri. Bahkan melipat serbetnya. Ibunya Kat pun merasa sangat terharu dan bangga. Kat yang penasaran bertanya di mana keluarga Anne berada. Satu-satunya keluarga Anne ternyata sudah tiada. Dia adalah Jimmy yang meninggal 12 tahun lalu. Keesokan harinya, Helen bertemu dengan Anne di tangga. STEP, step anak tangga. Tidak lupa dia mengajarkan Helen. Habis itu si Helen kabur ketakutan. Kapten Keller yang melihatnya agak khawatir. Sadar bahwa mengajar Helen di rumah akan ada banyak tantangan, Anne pun berjalan-jalan sambil mencari-cari sebuah tempat untuk mengajar. Tiba-tiba dia melihat sebuah rumah kebun tak jauh dari rumah mereka. Anne pun meminta izin kepada Kapten Keller dan Kate untuk menggunakan rumah tersebut. Rupa-rupanya Kapten udah berencana untuk memecat Anne. Anne pun meminta waktu lagi untuk mengajari Helen, tapi tidak di rumah ini, melainkan di sini, kata Anne. Dia ingin agar Helen hanya bersama dengan dirinya dan bergantung padanya, bukan hanya dalam hal belajar, tapi juga makanan, pakaian, dan semua hal. Biar Helen gak tahu tempat ini dekati rumah, kita bisa bawa Helen naik kereta kuda lama-lama, dan kalian masih tetap bisa melihatnya asal tidak ketahuan. Percayalah, masuk rumah sakit jiwa itu tidak enak. Anne tahu Kapten ingin mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Baiklah asal membawa Percy katanya. Dan waktunya adalah 2 minggu kata Kapten. Ia merasa 2 minggu tidak akan cukup. Namun itulah yang mereka berikan. Akhirnya Helen pun sampai di rumah kebun itu. Kate membawa Helen ke dalam lalu meninggalkannya bersama Anne. Dia mencari-cari ibunya tapi malah menemukan Anne. Ia pun marah-marah dan melemparkan semua barang yang ada di sana. Saking tidak mau, Helen pun sembunyi di bawah kasur sampai malam hari. Anne udah pusing tuh gimana membujuk Helen. Akhirnya dia teringat pada Percy. Maka Percy lah yang membujuknya keluar. Dia pun mau. Dia memegang-megang mulutnya seperti ingin bicara. Percy yang tidak paham pun diajari oleh Anne. Helen yang merasakan keberadaan Anne pun mundur ketakutan. Walaupun lagi asik-asik ngajarin Percy, Helen malah cemburu dan ingin diajari juga. C-A-K-E, cake. Karena berhasil mengejak cake, dia pun mendapat kue. Setelah itu, Anne mengajari Percy kata M-I-L-K, milk, susu. Lagi-lagi Helen jealous tuh mau diajari juga. Dan dengan cepat dia pun bisa. Dia pun minum susu dan bobo cantik. Di rumah, Kate merindukan Helen, sedangkan Anne teringat kepada adiknya Jimmy. Keesokan harinya, dia benar-benar memanfaatkan waktu 2 minggu untuk mengajar Helen. Dia mengajak Helen untuk berkeliling ke sekitar rumah kebun mereka dan mengajarkan nama-nama benda yang ada di sana. 2 minggu pun berlalu, Helen sudah bisa menjahit sendiri, makan dengan sendok, dan lain-lain. Kate pun kagum padanya yang telah mengajarkan banyak hal dalam 11 hari. Tapi dia berkata dia membutuhkan banyak waktu lagi. Anne mengucapkannya dengan bahasa isyarat dan dia ingin Kate pun menjawabnya dengan bahasa isyarat. Karena Kate adalah orang yang pertama yang akan ingin diajak Helen bicara. Kate pun menjawab dengan bahasa isyarat bahwa waktu Anne adalah 3 hari lagi sesuai dengan kesepakatan. Di tempat lain, Kapten dan James nampaknya akur setelah tidak adanya Helen. Anne tidak menyia-nyiakan waktu 3 hari itu, dia terus mengajarkan berbagai kata kepada Helen. Sampai-sampai Helen yang sudah keranjingan belajar terus menggunakan bahasa isyarat dengan menggunakan tangan pada saat dia tidur. Hari penjemputan pun tiba, ayahnya Helen datang dengan membawakan anjing sebagai hadiah. Anne merasa sangat sedih karena belum mengajarkan Helen dengan sempurna. Helen belum paham atas kata-kata yang dia ucapkan. Dia minta waktu 1 minggu lagi, tapi Kapten menolaknya. Helen sudah memiliki banyak kosakata, tapi dia sering tertukar dalam menggunakan setiap kata tersebut. Sampai-sampai Anne yang sedih dan putus asa berkata, andai saja aku bisa memberimu 1 kata, maka aku akan berimu segalanya. Dia sangat ingin agar Helen bisa memahami kata-kata itu. Datanglah Kate yang akan menjemput Helen. Anne meminta waktu lebih banyak lagi, tapi tidak. Kate sudah sangat merindukan Helen, maka mereka pun pulang. Di perjalanan, Anne berbincang dengan James. Melihat Anne yang berhasil mendidik Helen, James pun meminta saran kepada Anne. Anne hanya menyuruh James untuk melihat dunia lebih luas lagi, bukan hanya dunia ayahnya. Setibanya Helen di rumah, Kate mengundang Baby F untuk makan bersama. Ia ingin menunjukkan perubahan Helen. Di kamar, Anne berbincang dengan Kapten Keller. Ia hanya meminta kepada keluarga itu untuk tidak merusak apa yang telah dia lakukan untuk Helen. Saat makan, seperti biasa Anne memakaikan serbet untuk Helen. Tapi Helen tidak mau dan terus membuangnya. Ternyata kebiasaan lama Helen kembali. Maka terjadilah perdebatan hebat antara Anne dan Helen. Semua anggota keluarga nampak kesal. Helen berlari memeluk ibunya untuk meminta perlindungan. Anne memohon kepada Kate untuk menyerahkan Helen padanya. Akhirnya ia pun melepaskan Helen. Tanpa henti, Anne mengingatkan dan mengajarkan Helen semua kebiasaan makan Helen yang baik. Namun lagi-lagi dia melawan.
Dia tahu bahwa ia ada di tengah-tengah keluarga yang akan membelanya. Saking kesalnya, Anne membawa Helen dan teko yang ditumpahkan Helen. Ia ingin Helen mengganti air tersebut. Semua anggota keluarga nampak kebingungan harus bagaimana. Namun tanpa disangka, James menyuruh mereka mempercayakan Helen pada Anne, gurunya. Applause for James. Di luar, Anne menyuruh Helen memompa air dan mengisi ulang air di teko itu. Tak lupa dia pun mengajarkan bahasa isyarat untuk pompa dan air. Saat sedang memegang air, tanpa disangka Helen seperti teringat sesuatu atau lebih tepatnya memahami sesuatu. Wow. Dia seperti akan mengucapkan kata water. Benar saja, dia pun paham bahwa setiap benda memiliki nama. Anne dan Helen sangat bahagia. Saking bahagia, Anne berlari membunyikan lonceng rumah memanggil semua anggota keluarga. She knows. Dia tahu. Akhirnya dia paham. Kata pertama yang ingin dia tahu adalah ibu. Kemudian ia menanyakan ayah. Mereka sangat bahagia. Anne yang tak kuasa menahan tangis pergi mendekat ke pompa air tadi. Helen mendekat dan menanyakan siapa sebenarnya dirinya. Teacher. Dia adalah teacher, guru. Tiba-tiba Helen mendekati ibunya dan meminta kunci. Rupa-rupanya dia ingat bahwa dulu ia menjahili gurunya dengan membuang kunci kamarnya. Kemudian ia mendekati Anne dan mengembalikan kunci itu. Anne berkata, I love Helen. Aku sayang Helen. Film pun berakhir. Message yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pantang menyerah dalam hal apapun karena tidak ada kata mustahil dalam hidup asal kita mau berjuang. Sekedar informasi sahabat Suraya, film ini diangkat dari kisah nyata seorang murid Helen Keller dengan gurunya Anne Sullivan. Walaupun dengan keterbatasannya, dengan bimbingan guru dia berhasil menjadi seorang penulis, aktivis politik, dan dosen Amerika. Ia bahkan berkeliling ke 39 negara untuk berbicara dengan para presiden, mengumpulkan dana untuk orang buta dan tuli. Ia mendirikan American Foundation for the Blind and American Foundation for the Overseas Blind. Semoga kita semua bisa mencontohi beliau. Tambahan ilmu untuk sahabat Suraya, Suraya menambahkan bahasa isyarat untuk abjad-abjad dalam CB. Selamat mencoba. S A M P A I J U M P A L A G I Y A. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum.